Oke, melanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang tujuan dari civic dan civic education dan citizenship. Yang pertama kita bahas yaitu tentang tujuan dari atau manfaat dari ini civic. Adapun pembahasan yang pertama kita bahas tentang tujuan dan manfaat dari yang pertama civic. Civic dengan kata lain yaitu adalah ilmu kenegaraan. Jadi ilmu kenegaraan itu mempunyai tujuan yaitu menghasilkan konsep dan teori dan maupun generalisasi tentang semua peranan warga negara dalam masyarakat. Adapun teori maupun konsep yang dihasilkan dari civic atau ilmu kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membina warga negara menjadi lebih baik atau disebut dengan good citizen. Yaitu warga negara yang aktif bermasyarakat dan aktif dan dapat bertanggung jawab dalam membangun kehidupannya atau membangun kehidupan dalam bermasyarakat ataupun membangun kehidupan bernegara yang demokratis dan aman bagi masyarakat yang lain, dan berkemanusiaan dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara yang ada. Dan dalam kedudukannya sebagai mata pelajaran peserta didik mata pelajaran SD, tujuan dari civic atau ilmu kewarganegaraan itu adalah agar dapat membekali peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang yang pertama tentang kedudukan, yang kedua tentang peranan, hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan dasar filsafat Pancasila. Pembukaan dan pokok-pokok konstitusional yang lainnya. Jadi diharapkan peserta didik itu memahami tentang konsep atau teori yang ada di negara Indonesia ini. Seperti itu. Biar mereka memiliki rasa dan dapat menumbuhkan kesadaran dan perilaku serta sikap menjadi warga negara yang bisa dikatakan dengan good citizen. Seperti itu. Oke, lanjut ke selanjutnya yaitu tentang tujuan dari civic education. Civic education dengan kata lain pendidikan kewarganegaraan. Jadi di sini saya akan membahas tentang fungsinya terlebih dahulu. Jadi fungsi dari pembelajaran PKN disingkat dengan PKN, pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk membentuk peserta didik atau warga negara yang cerdas, terampil dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Dengan merefleksikan, dengan mengimplementasikan, dengan menerapkan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan amanat Pancasila dan sesuai dengan norma-norma yang ada, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Terus berdasarkan, jadi dapat disimpulkan bahwasanya pembelajaran PKN atau pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam menginternalisasikan atau mengimplementasikan atau menerapkan moral Pancasila dan pengetahuan warga negara untuk melandasi tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari. Jadi dapat diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Secara sederhana tujuan PKN adalah membentuk warga negara yang baik, good of citizen,
dan mempersiapkan untuk masa depan dari peserta didik tersebut. Jadi diharapkan peserta didik dapat berkembang sesuai dengan norma Pancasila, menjadi warga negara yang baik untuk kedepannya. Nah, adapun menurut Branson, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu adalah di mana peserta didik atau warga negara itu dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam masyarakat ataupun dalam kehidupan berpolitik, baik tingkat lokal, negara maupun nasional. Diharapkan warga negara itu atau peserta didik itu memiliki sifat yang pertama, berpikir kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan atau isu-isu yang beredar. Adapun yang kedua yaitu adalah berpartisipasi secara cerdas dan tanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Jadi aktif dalam kegiatan gotong royong, contohnya dalam kegiatan-kegiatan dalam sebuah masyarakat. Adapun tujuan yang terakhir yaitu tujuan dari citizenship education, yaitu ini mencakup global. Jadi tujuannya ini diharapkan warga negara atau peserta didik itu dapat berperan aktif secara sosial, secara global. Jadi tidak membeda-bedakan antara yang lainnya, juga berperan aktif dan juga dapat berpikir kritis terhadap isu-isu yang beredar, maupun isu negara lain maupun isu negara kita sendiri. Itu diharapkan dapat mengambil positifnya dan membenarkan dan mengevaluasi dari negatif-negatifnya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat seperti itu. Jadi tujuan dari citizenship